Pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau kita punya semacam keunggulan seorang mentalis dalam obrolan sehari-hari? Ini bukan buat trik sulap, tapi bener-bener buat nyambung sama orang lain di level yang lebih dalam. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah ini dia nih pertanyaan besarnya, yang selalu bikin orang penasaran soal mentalis. Apakah ini semacam kekuatan magis? Atau jangan-jangan ini sesuatu yang bisa kita semua pelajari? Dan disinilah rahasianya. Ternyata bukan sihir, tapi sebuah keterampilan. Keterampilan buat ngertiin perilaku manusia. Jadi, poin utamanya adalah ini bukan soal kekuatan gaib, ini adalah sesuatu yang kita semua punya potensinya. Oke, mari kita masuk ke fondasinya. Ini prinsip paling penting yang jadi dasar dari semua teknik lainnya. Kalau kamu cuma bisa ingat satu hal dari semua ini, ingat yang ini. Sesimpel itu. Kedengarannya klise, tapi ini benar-benar kuat. Kunci buat bisa terkoneksi dan bahkan memengaruhi orang lain itu ya dengan menggeser fokus dari diri kita sendiri. Coba deh pikirin, biasanya kan dalam setiap interaksi, kita ini bintang utama di film kita sendiri. Tapi coba deh sekali-sekali, jadikan lawan bicara kita yang jadi bintangnya. Dengarkan apa yang penting buat mereka. Saat itulah jembatan kepercayaan itu mulai terbangun. Itulah mentalisme yang sebenarnya. Oke, sekarang kita udah pegang prinsip dasarnya. Yuk kita lanjut ke beberapa teknik praktis yang bisa langsung kamu coba buat membangun koneksi itu. Anggap aja ini toolkit kamu. Nah, ini menarik banget. Ternyata ini ada hubungannya sama insting purba kita loh. Kalau kita deketin orang lurus dari depan, tatapan dua mata, itu secara nggak sadar bisa terasa kayak predator, konfrontatif. Tapi coba deh miringin badan sedikit. Jadi cuma satu mata yang lebih dominan. Ini secara otomatis ngasih sinyal aman, bikin orang lain lebih rileks dan terbuka. Sering lupa nama orang? Tenang, kita semua pernah ngalamin. Tapi ada triknya loh, 3 langkah simple. Pertama, waktu kenalan, beneran dengerin namanya. Jangan malah mikirin mau ngomong apa selanjutnya. Kedua, langsung ulangi nama itu. Sebut namanya di kalimat berikutnya. Ketiga, buat respon. Ciptakan pengait di otak kita. Bisa dengan muji namanya, nanya ejaannya, apapun itu. Dijamin, nama itu bakal lebih nempel. Ini nih superpower yang sesungguhnya. Kalau ada orang nyebutin nama anaknya atau hobi mereka, coba deh catet, entah di kepala atau di notes. Nanti di lain waktu coba sebutin lagi detail itu. Gimana kabar anakmu si Budi? Itu nunjukin kalau kamu beneran dengerin dan peduli. Efeknya luar biasa. Oke, dari teknik-teknik untuk berinteraksi sama orang lain, sekarang kita geser fokusnya ke dalam diri sendiri. Ke mindset. Ini soal gimana caranya ngehack otak kita sendiri biar lebih percaya diri. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Ada nggak satu tugas, satu telepon, atau satu kerjaan yang lagi kamu hindari banget sekarang? Pasti ada kan? Kita semua punya monsters yang kita tunda-tunda buat dihadapi. Nah, gimana cara ngelawannya? Coba pakai trik ini. Pikirin deh, rasa cemas yang kamu rasain sekarang sebelum ngerjain tugas itu, besok, 24 jam dari sekarang, rasa itu pasti udah hilang kan? Udah lewat. Nah, coba pinjem perasaan lega di masa depan itu dan pakai buat dorong diri kamu buat bertindak sekarang juga. Ditolak itu rasanya sakit ya? Itu karena kita ngerasa diri kita pribadi yang ditolak. Nah, Os Perlman punya trik jitu. Ciptakan persona profesional. Misalnya, kamu seorang sales. Kalau ada yang nolak, yang ditolak itu bukan kamu, tapi si sales. Dengan misahin antara diri kita dan peran kita bisa bangun semacam perisai emosional. Jadi, kita bisa terus maju tanpa takut. Oke, kita sampai di bagian akhir, bagian yang menyatukan semuanya. Karena pada akhirnya, semua wawasan dan pengetahuan ini nggak ada artinya kalau nggak diubah jadi tindakan. Wah, ini dalam banget ya. Intinya, semua penjelasan ini bakal sia-sia kalau kamu cuma nonton terus lupa. Tujuannya bukan cuma buat ngasih inspirasi, tapi buat memicu kamu untuk benar-benar melakukan sesuatu. Jadi gimana caranya? Ini kerangkanya. Pertama, tentukan tujuan yang jelas dan bisa diukur. Kedua, mulai besok. Bukan nanti atau kapan-kapan, besok. Dan yang paling penting, ciptakan akuntabilitas. Ceritain tujuanmu ke beberapa teman. Rasa takut malu kalau kita gagal di depan mereka, itu bisa jadi motivator yang super kuat. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat kamu. Bukan minggu depan, bukan bulan depan. Besok. Apa satu langkah sekecil apapun yang bakal kamu ambil untuk mengubah semua pengetahuan ini jadi tindakan nyata?